Halo semua, selamat datang dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rahmawati dari Universitas Brawijaya, program studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Teknik dan Komunikasi. Nah, sebelum masuk ke contoh konseling online, saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai apa itu konseling online. Konseling online biasa juga disebut dengan cyber counseling, yaitu proses yang dilakukan secara sederhana yang dilakukan dengan alat bantu sebagai penghubung antara konseling dan konselor. Seperti yang sedang kita rasakan saat ini, kita sedang berada di tengah pandemi COVID-19 yang dirasakan tidak hanya di negara kita, tapi di banyak negara juga sedang berjuang untuk terbebas dari virus ini. Sehingga agar kita dapat tetap melakukan pelayanan konseling kepada klien kita, konseling online ini cocok untuk digunakan agar kita dapat saling menjaga, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke contoh konseling online yang dilakukan melalui chat via WhatsApp. Baiklah, sekarang kita masuk kepada tahapan-tahapan dalam konseling. Di tahap pertama ini ada tahap pembukaan, di mana kita saling memperkenalkan diri dan kita sedikit melakukan basa-basi untuk mencairkan suasana sekitar 5-10 menit saja. Hal ini dilakukan supaya klien tidak merasa tegang dalam melakukan proses konseling ini. Selanjutnya, kita memberikan penjelasan mengenai arti dari konseling itu kepada klien, supaya klien itu mengerti mengenai kegiatan seperti apa yang dia lakukan bersama dengan konselor. Selanjutnya, kita memberikan penjelasan juga mengenai kelembagaan kita, baik itu dari kegiatannya dan juga dari tujuannya, supaya klien dapat lebih mengetahui mengenai kelembagaan kita. Nah, selanjutnya yang menjadi pokok dari fase ini yaitu kita memberikan penjelasan mengenai asas kerahasiaan yang kita miliki sebagai seorang konselor, bahwa kita akan menjaga rahasia dari klien tersebut. Kemudian kita menanyakan kepada klien mengenai sistem pembayarannya, apakah klien sudah paham atau belum. Jika klien belum paham, kita bisa memberikan sedikit penjelasan kepada klien kembali. Kemudian yang terakhir dari tahap pembukaan ini, kita membuat kontrak dengan klien supaya proses konseling ini dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu tahapan eksplorasi. Di tahap ini kita
menggali perasaan, pikiran, dan melakukan pengamatan terhadap klien. Dalam fase eksplorasi ini, kita bisa menggunakan berbagai teknik seperti yang saya lakukan ini. Saya menggunakan teknik encouraging atau dukungan atau respon minimal yang saya berikan kepada klien, seperti kalimat saya, iya mbak, saya mengerti bagaimana perasaan mas saat ini. Itu merupakan salah satu kalimat contoh dalam teknik encouraging sebagai dukungan kita pada klien kita, supaya klien merasa bahwa dia tidak sendiri. Dalam bertanya, kita sebaiknya dan usahakan jangan terlalu banyak atau jangan sering-sering melakukan pertanyaan yang tertutup, supaya klien dapat menjawab pertanyaan kita dengan bebas dan sesuai dengan perasaannya. Audio Jungle. Audio Jungle. Di sini saya merasa ada sedikit keganjalan dari cerita klien, sehingga saya melakukan konfrontasi. Jadi saya menanyakan kembali apa yang terjadi sebenarnya, sehingga cerita klien dapat menjadi lebih jelas lagi. Nah, kemudian ada juga teknik paraphrasing atau teknik menangkap pesan. Di teknik ini kita merestatement pernyataan dari klien atau cerita dari klien, tetapi tentunya dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Dengan kita melakukan paraphrasing ini atau mengungkapkan kembali pesan dari klien, ini dapat memberikan umpan balik bagi klien. Jika pesan yang kita paparkan tersebut kurang tepat, maka klien dapat menjelaskan ulang kembali. Nah, jika kita akan mengakhiri sesi konseling, kita sebaiknya memberikan kesimpulan terlebih dahulu, atau juga disebut juga dengan teknik summarizing. Jadi di teknik ini kita menyimpulkan apa yang telah kita diskusikan di sesi konseling tersebut. Memang sekilas ini hampir sama dengan teknik paraphrasing, namun bedanya di teknik summarizing ini dilakukan di waktu-waktu tertentu, seperti di awal, tengah, dan akhir. Hal ini dilakukan sebagai review kita terhadap konseling yang telah dilakukan. Kemudian kita melakukan sesi konseling selanjutnya. Sebelum saya memulai sesi kedua ini, saya sedikit memberikan penjelasan ulang mengenai hasil dari sesi konseling sebelumnya, supaya di sini konselor dan klien dapat mengingat kembali apa yang telah didiskusikan kemarin. Nah, setelah itu, jika kita rasa topik pertama sudah
cukup, kita bisa melanjutkan ke topik berikutnya. Pergantian topik ini biasa disebut dalam konseling itu sebagai teknik transition skill. Jadi teknik ini tuh dilakukan jika topik pertama dirasa sudah cukup dan bisa untuk melanjutkan ke topik yang berikutnya, supaya konseling tersebut tidak menjalar kemana-mana, jadi jelas pembahasan topik yang dibicarakan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai teknik bertanya, sebaiknya kita banyak menggunakan pertanyaan yang mengeksploratif dan menghindari pertanyaan dengan jawaban yes atau no. Tapi juga perlu diperhatikan dalam bertanya, pertanyaan why question juga tidak boleh terlalu berlebihan dan bisa diganti dengan pertanyaan apa. Audio Jungle. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa kata mengapa itu bisa diganti dengan pertanyaan menggunakan kata apakah. Nah, di sini klien meminta untuk konseling bisa diselesaikan pada malam ini karena klien memiliki kegiatan yang tidak bisa ia tinggalkan. Padahal di awal kita sudah melakukan kontrak untuk 3 kali sesi konseling, tetapi di tengah perjalanan konseling klien meminta untuk mengurangi sesi konseling tersebut. Hal ini tidak mengapa karena konseling ini tidak harus bersifat kaku, tapi yang bisa membuat klien itu merasa nyaman dalam konseling. Dari konseling awal sampai saat ini tentu kita sudah menemukan permasalahan yang dialami oleh klien kita, bahwa dalam contoh ini klien merasa bahwa dia itu tidak nyaman dan terganggu dengan adanya orang-orang yang membicarakan hubungan antara mereka dengan mantan kekasihnya dulu. Yang kedua, permasalahan yang dialami oleh klien ini bahwa dia juga merasa sulit untuk membagi waktunya antara mengerjakan tugas kuliah yang banyak dengan kegiatan-kegiatan lainnya, dan ini membuat dia merasa tertekan dengan adanya tugas tersebut dan sulit untuk beraktivitas normal seperti biasanya. Di sini juga saya mengklarifikasi kembali cerita dari klien, apakah yang saya tangkap itu sudah benar atau belum. Nah, sekarang kita memasuki pada tahap yang ketiga, yaitu tahap problem solving atau pemecahan masalah. Nah, dalam tahap ini kita sebagai seorang konselor mendorong klien untuk dapat memecahkan masalahnya sendiri.
Jadi konselor itu hanya membantu klien berpikir secara reflektif dan logis serta memahami konsekuensi dari suatu tindakan. Dalam tahap problem solving itu juga terdapat beberapa keterampilan. Di sini saya menggunakan keterampilan interpretasi atau reframe, yaitu memberikan cara pandang alternatif terhadap kehidupan. Jadi saya memberikan cara pandang saya terhadap permasalahan yang dialami oleh klien, bahwa kejadian-kejadian masa lalu itu kita jadikan saja sebagai pembelajaran dalam hidup kita, supaya kedepannya kita dapat belajar dari pengalaman sebelumnya dan agar di kemudian nanti tidak terjadi persoalan yang sama lagi. Dalam problem solving, keterampilan yang lain dari selain interpretasi itu ada juga konsekuensi logis. Nah, di sini saya memberikan analisa mengenai konsekuensi terhadap status klien yang sebagai mahasiswa, bahwa pasti seorang mahasiswa yaitu sudah biasa dengan adanya tugas-tugas dan itu sudah menjadi makanan wajib bagi mahasiswa. Jadi jika kita memang dari awal ingin kuliah, ingin menjadi mahasiswa atau mahasiswi, kita ya berarti harus siap dengan tugas-tugas yang akan diberikan nanti. Di keterampilan konsekuensi logis ini juga konselor bisa memberikan saran dengan non-judgmental atau dengan tidak menghakimi. Jadi konselor bisa memberikan saran, tapi saran yang tidak menghakimi klien. Nah, sekarang klien sudah mulai untuk dapat berpikir dan menerima kenyataan dari kejadian sebelumnya dan juga dapat belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Sekarang kita sudah melihat perkembangan dari klien, bahwa klien sekarang sudah bisa berpikir secara positif, dan saya rasa klien sudah mampu untuk berdaya kembali. Dan sekarang juga klien sudah bisa untuk mengambil tindakan atau keputusan yang akan klien lakukan setelah konseling ini selesai. Nah, jika kita rasa klien sudah mampu untuk berdaya kembali, konseling tersebut dapat kita cukupkan. Namun sebelum itu kita melakukan kesimpulan terlebih dahulu. Sebagai tahapan keempat dalam konseling, yaitu kesimpulan. Di sini saya menyimpulkan hasil dari konseling yang sudah dilakukan ini. Setelah proses kesimpulan itu selesai, kita memasuki pada proses yang terakhir, yaitu terminasi. Meskipun terminasi ini adalah tahap akhir dari proses konseling, namun
bukan artinya silaturahmi antara konseling dengan konselor itu terputus, tapi alangkah baiknya tetap terjaga meskipun sudah tidak melakukan konseling. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, itu tadi sedikit penjelasan konseling online dari saya yang dilakukan melalui chat via WhatsApp. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata saya maupun penjelasan saya yang kurang tepat. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.